Pertandingan Timnas Indonesia U20 vs Slovakia viral, Presiden FIFA harus usut kejanggalan ini. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Slovakia seusai kalah 1-2 dalam laga lanjutan Costa Calida Region de Murcia Football Week di Pinatar Arena, Spanyol, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Timnas U20 Indonesia sebenarnya memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak Rafael William pada menit ke-28. Namun, Slovakia mampu membalikkan keadaan dan unggul lewat gol yang dicetak Timotej Jambor pada menit ke-81 dan Damian Kacut menit ke-84. Pada laga ini Timnas U20 Indonesia tampil lebih berani dibandingkan dalam laga perdana melawan Prancis U20 sebelumnya. Skuad Garuda Nusantara itu sejak awal telah tampil berani dengan terus menekan. Walaupun beberapa kali Slovakia U20 mencoba memberi ancaman ke gawang Cahya Supriyadi, tetapi para pemain Timnas U20 Indonesia tampil cukup bagus. Hingga pada menit kelima, Timnas U20 Indonesia berhasil melakukan serangan lebih dulu ke gawang Slovakia lewat Marcelino Ferdinand yang mendapat tendangan bebas. Sayangnya, tendangan Marcelino belum bisa dimanfaatkan dengan apik oleh Rafael karena tendangannya terlalu keras di atas mistar gawang. Memasuki menit ke-15, Slovakia mencoba mengancam gawang Cahya Supriyadi, tetapi bola mampu diamankan dengan apik oleh pemain Persija Jakarta itu. Jual beli serangan pun ditunjukkan oleh kedua tim hingga memasuki menit ke-25. Namun, akhirnya Timnas U20 Indonesia sukses memimpin lebih dulu pada menit ke-28 lewat serangan cepat. Serangan cepat ditunjukkan pemain Timnas U20 Indonesia melalui sisi kiri. Zaki Ashraf yang berada di sisi kiri kotak penalti pun mencoba memanfaatkan dengan mengoper langsung ke Rafael yang berada di depan gawang. Bola itu pun langsung ditendang begitu saja ke arah gawang oleh Rafael William. Tendangan itu pun menghasilkan gol karena kiper Slovakia U20 gagal menghalau tendangan pelan Rafael tersebut. Setelah unggul 1-0, Timnas U20 Indonesia tampil lebih percaya diri dalam melakukan serangan. Akan tetapi, hingga memasuki menit ke-35, tak juga ada gol yang mampu dicetak, bahkan para pemain Slovakia juga belum mampu membobol gawang Cahya Supriyadi. Sehingga babak pertama menjadi milik Timnas U20 Indonesia 1-0. Pada babak kedua ini, Timnas U20 Indonesia bermain cukup bagus dengan melakukan serangan demi serangan. Bahkan pada menit ke-50, Rafael kembali membuka peluang setelah menerima umpan bagus dari Zico Jamai. Sayangnya, sundulan Rafael masih terlalu tinggi sehingga ada di atas mistar gawang. Memasuki menit ke-55, Slovakia tak membiarkan Timnas U20 Indonesia bersantai. Sebab mereka memainkan bola di sepertiga pertahanan Timnas U20 Indonesia. Sehingga Cahya Supriyadi dibuat bekerja lebih keras pada babak kedua ini. Hingga memasuki menit ke-59, Cahya Supriyadi sudah melakukan penyelamatan ketiga kalinya dalam babak kedua ini. Karena Slovakia terus memberikan ancaman demi ancaman ke gawang Timnas U20 Indonesia. Pada menit ke-64, Slovakia masih terlihat menguasai permainan, tetapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tak mengendorkan serangan. Sehingga skuad Garuda Nusantara mulai berani kembali membangun serangan dengan mencoba mengancam gawang Slovakia. Tetapi, tak juga ada peluang manis yang mampu diciptakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Justru tim lawan semakin menggila dengan terus mengempur pertahanan Timnas U20 Indonesia. Cahya bahkan tak dibiarkan bersantai sama sekali hingga memasuki menit ke-71 karena harus bekerja keras dalam mengamankan bola. Pada menit ke-74, Ivar Jenner membuka peluang untuk Indonesia dengan melakukan tendangan langsung ke gawang Samuel Blahnik. Tetapi, tendangan Ivar Jenner masih melebar di sisi kiri gawang. Jual beli serangan ditunjukkan kedua tim saat memasuki menit ke-78, tetapi keduanya belum mampu mencetak gol. Pada menit ke-79, Zaki melanggar pemain Slovakia tepat di kotak penalti. Sehingga Slovakia dihadiahi tendangan penalti dan peluang itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain lawan. Slovakia pun akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tepat pada menit ke-81 lewat gol yang dicetak Timotej Jambor. Setelah mencetak gol, Slovakia tampil lebih berani dengan melakukan serangan demi serangan. Hingga akhirnya Slovakia mampu mencetak gol kedua mereka setelah serangan yang dilakukan melalui Damian Kacut. Damian Kacut mampu melewati Ferrari hingga Cahya bahkan mampu menghalau bola, tetapi Cahya tak mampu menangkap bola. Karena kakinya terijak oleh Kacut, sehingga bola pantul tersebut masuk ke gawang tanpa halauan. Skor pun menjadi 2-1 pada menit ke-84 melalui gol yang dicetak Damian Kacut.
Benturan keras yang dialami Cahya Supriyadi pun membuatnya harus ditandu keluar lapangan. Pertandingan semakin panas sehingga akhirnya para pemain timnas U20 Indonesia emosi. Justin Hubner pun harus keluar lapangan setelah diberi kartu merah pada menit ke-89 karena menarik Griger. Kejadian itu sungguh sangat tak terduga apalagi Hubner harus keluar lapangan sebelum turun minum. Para netizen pun menyayangkan sikap wasit yang tergolong berat sebelah. Semoga saja FIFA melihat hal ini dan akan ditindaklanjuti agar kejadian serupa tak Baru gabung, gol debut Rafael William Timnas U20 Indonesia sebelum di comeback Slovakia. Timnas U20 Indonesia berhasil memimpin lebih dulu dalam lanjutan Costa Calida Regende Murcia Football Week saat menghadapi Slovakia U20 1-0 di Pinatar Arena, Spanyol, pada Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Timnas U20 Indonesia sukses memimpin lebih dulu melalui gol debut Rafael William pada menit ke-28. Pada laga persahabatan ini Timnas U20 Indonesia ketambahan dua pemain keturunan yang dipastikan turun memperkuat skuad Garuda Nusantara. Dua pemain keturunan Indonesia yang baru bergabung menyusul Ivar Jenner dan Justin Hubner yakni Rafael William dan Zico Jamaisore. Timnas U20 Indonesia memulai permainan dengan cukup berani melakukan serangan lebih dulu. Akan tetapi, para pemain Slovakia U20 langsung memotong bola begitu saja. Dengan perlahan Slovakia melakukan serangan pada menit ketiga, tetapi bola mampu direbut oleh Justin Hubner dan langsung mengoper ke Muhammad Ferrari. Setelah itu, Ferrari memberikan bola ke Cahya Supriyadi dan langsung diumpan ke depan. Sehingga Timnas U20 Indonesia membuka peluang pertama pada menit ke-5 lewat. Peluang tercipta setelah Marcelino Ferdinand dilanggar oleh pemain Slovakia, sehingga tendangan bebas diberikan. Sayangnya, tendangan Marcelino gagal dimanfaatkan oleh Rafael William karena tendangannya deras ke atas mistar gawang. Memasuki menit ke-9, skuad Garuda Nusantara mencoba menekan dengan terus memberi ancaman ke gawang Slovakia U20. Marcelino Ferdinand bahkan menunjukkan duel body dengan para pemain lawan demi mengamankan bola, sehingga peluang kembali didapatkan timnas. Dua kali tendangan pojok didapatkan Timnas U20 Indonesia, namun belum juga ada peluang yang mampu dikonversikan menjadi gol. Hingga memasuki menit ke-15, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan mencoba terus menguasai bola. Tetapi, Slovakia bermain cukup ngeyel dengan mencoba mengobrak-abrik pertahanan Timnas Indonesia. Namun, mereka tak dibiarkan Ferrari dan Justin begitu saja memasuki pertahanan Timnas. Sehingga justru Timnas U20 yang terlihat lebih banyak memainkan bola di lini pertahanan Slovakia. Pada menit ke-20, Rafael bermain cukup berani dengan membawa bola hingga lini pertahanan Slovakia. Sayangnya, Rafael yang mengiring bola tanpa bantuan para pemain Timnas U20 Indonesia itu pun harus kehilangan bola tepat di depan luar kotak penalti Slovakia. Slovakia U20 tak menunggu lama lagi, serangan demi serangan terus dilakukan ke gawang Cahya Supriyadi. Dari sepak pojok hingga serangan cepat dilakukan para pemain Slovakia. Para pemain Timnas U20 Indonesia terlihat keteteran hingga beberapa kali bahkan terlihat miskomunikasi. Untungnya Ferrari mampu membuang bola begitu saja. Hingga memasuki menit ke-25, para pemain Slovakia lebih terlihat sering memainkan bola di lini pertahanan Indonesia. Namun, tim asuhan Sintayong tak tinggal diam, mereka pun melakukan serangan cepat. Serangan Timnas U20 Indonesia sangat efektif sehingga tak menunggu lama skuad Garuda Nusantara akhirnya mampu memimpin lebih dulu. Indonesia memimpin lebih dulu pada menit ke-28 lewat gol yang dicetak Rafael William tepat setelah menerima umpan cantik dari Zaki Ashraf yang tepat berada di sisi kiri. Umpan dari Zaki itu langsung ditendang begitu saja oleh Rafael Singa, kiper Slovakia tak mampu menghalaunya. Dengan begitu, Timnas U20 Indonesia unggul 1-0, memasuki menit ke-32, Slovakia sudah terlihat panik dengan mencoba mencetak gol melalui serangan cepat. Namun, Cahya Supriyadi tampil cukup bagus, sehingga mampu melakukan penyelamatan ketiga kalinya. Sayangnya, saat mencoba mengamankan bola, Cahya mengalami benturan keras dari sepatu Adam Griger. Syukurnya tak ada cedera serius yang dialami Cahya Supriyadi. Hingga memasuki menit ke-43, Slovakia mencoba mengancam gawang Timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, Marcelino hingga Ronaldo tak menyerah begitu saja, sehingga beberapa kali Timnas Indonesia mencoba mengancam gawang Slovakia,
Tetapi mereka cukup kesulitan. Dengan begitu babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk timnas U20 Indonesia. Malapetaka datang di babak kedua, tak tanggung-tanggung Slovakia mampu lesatkan 2 gol sekaligus ke gawang Indonesia. Hingga waktu 90 menit berakhir Indonesia kalah 1-2 lawan